Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman, kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu, pertolonganmu, perlindunganmu. Hingga kami ada pada saat hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapilah setiap telinga yang mendengarkan. Sehingga kami dapat mengerti dan menjadi firman-Mu yang menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pembacaan kebenaran firman Tuhan kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu tanya-tanya mengapa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh? Mengapa Allah tidak menciptakan kita hanya sebagai makhluk rohani sejati seperti malaikat? Ternyata komposisi 3 bagian ini, roh, jiwa, dan tubuh, bukan kebetulan saudara, melainkan rencana yang sangat agung dari Sang Pencipta. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketiganya saling terhubung dengan memiliki fungsi masing-masing dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Memahami relasi antara roh, jiwa, dan tubuh akan menolong kita hidup seimbang dan utuh di hadapan Tuhan. Nah, sebagai ilustrasi 3 bagian mesin kehidupan saudara, bayangkan sebuah jam tangan mekanik. Ia terlihat kecil namun terdiri dari banyak roda gigi, terdiri dari beberapa per dan jarum penunjuk waktu. Ketika satu bagian tidak berfungsi, maka seluruh jam terganggu. Demikian pula dengan manusia. Roh adalah pusat koneksi dengan Allah. Jiwa adalah pusat identitas dan emosi. Tubuh adalah sarana interaksi dengan dunia. Jika salah satu bagian rusak atau tidak selaras, maka hidup kita jadi tidak seimbang. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh dalam sejarah penciptaan, dalam Kejadian 2 ayat 7 tertulis bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Tubuh menghembuskan napas hidup, roh, dan manusia menjadi makhluk hidup, jiwa. Dalam budaya Ibrani, ini dipahami sebagai satu kesatuan. Tidak ada dikotomi tajam antara rohani dan jasmani. Karena semuanya berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan. Di dunia Yunani sebaliknya saudara, tubuh sering dianggap rendah dan roh dianggap lebih tinggi. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Semua bagian manusia adalah ciptaan baik yang harus hidup seimbang. Haleluya. Hidup seimbang. Saudara, kerusakan setelah kejatuhan. Saat dosa masuk ke dalam dunia lewat kejatuhan Adam dan Hawa, kerusakan mulai terjadi. Roh manusia mati dalam dosa, terputus dari Allah. Jiwa manusia menjadi rusak. Pikiran tertipu, emosi menjadi tidak stabil, kehendak condong kepada dosa. Bapak Ibu, tubuh menjadi rentan terhadap penyakit dan kematian. Itulah sebabnya keselamatan yang dibawa Yesus tidak hanya menyentuh satu bagian, tetapi seluruh keberadaan manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, keselamatan yang menyeluruh
Yesus tidak hanya menyelamatkan roh kita. Yesus tidak hanya menyelamatkan roh kita untuk masuk surga. Ia juga ingin memulihkan jiwa yang terluka dan tubuh yang melemah. Dalam Lukas 4 ayat 18, Yesus menyatakan misinya, memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang tawanan, memulihkan penglihatan orang buta, dan membebaskan yang tertindas. Ini adalah pekerjaan penyelamatan yang menyeluruh. Tubuh, jiwa, dan roh semuanya disebut oleh kasih karunia Allah. Saudara, proses pemulihan dan penyelarasan. Saudara, pemulihan hidup kita bukanlah proses instan. Roh dihidupkan saat kita percaya kepada Kristus. Namun jiwa perlu diperbaharui setiap hari lewat firman dan disiplin rohani. Tubuh perlu dijaga agar tetap sehat untuk dipakai melayani Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1-2 mengajarkan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan memperbaharui akal budi kita ini. Ini adalah proses penyelarasan agar seluruh bagian kita tunduk kepada kehendak Allah. Tanggung jawab hidup seimbang sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk menjaga ketiga bagian ini dalam keseimbangan. Jangan terlalu fokus pada aspek rohani sampai melupakan kesehatan mental dan jasmani. Tetapi juga jangan terlalu sibuk menjaga tubuh dan emosi sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Hidup seimbang adalah hidup yang menyadari bahwa roh, jiwa, dan tubuh harus diarahkan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, penantian tubuh yang mulia. Pada akhirnya saudara, kita akan menantikan kedatangan Kristus, di mana tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ini ditegaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Roh yang telah ditebus, jiwa yang telah diperbaharui, dan tubuh yang telah dimuliakan akan bersatu dalam kekekalan. Itulah rencana Tuhan. Itulah rencana penuh Allah. Manusia yang utuh dan sempurna bersamanya selamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia bukan hanya makhluk rohani, tapi juga makhluk jasmani dan emosional. Tuhan menciptakan kita dengan roh, jiwa, dan tubuh agar kita bisa mencerminkan kemuliaan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan. Hari ini mari kita serahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Bukan hanya hati tetapi juga pemikiran kita, tubuh kita, dan emosi. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian tentang rancangan Allah yang sempurna atas ciptaannya. Nah Bapak Ibu, bila diberkati dengan video ini, Bapak Ibu silakan dukung kami dengan tekan tombol subscribe, like, share, supaya banyak jiwa-jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan apabila didoakan, Bapak Ibu silakan ketik di kolom komentar supaya kami dapat mendoakan Bapak Ibu. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.